Konflik internal yang melanda Keraton Surakarta atau Keraton Solo sudah terjadi sejak bertahun-tahun lalu, mulai dari suksesi Sunan Pakubuwono ke-12 hingga kini masih terjadi. Dan yang terbaru, konflik dipicu penutupan pintu Kamandungan Jolotundo dan pintu lainnya yang menjadi akses di Keraton Kasunanan Solo. Mengapa konflik ini terjadi dan berkepanjangan? Pagi ini kita akan membahas bersama GKR Wandansari atau Gus Timung, Ketua Lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta sekaligus Putri Sunan Pakubuwono ke-12. Selamat pagi Gus Timung. Selamat pagi Mas. Kita ingin tahu sebenarnya kronologinya terutama yang terbaru itu seperti apa terakhir ini? Ya, terima kasih. Sebetulnya semua ini dipicu dari kesepakatan yang dilanggar, begitu. Karena sebetulnya waktu kami masuk ke keraton ada peristiwa maling itu, terus kita membuka pintu seluruhnya supaya akses itu bisa dimasuki atau semua masyarakat dan terutama sentono dalem atau kerabat itu bisa melihat langsung situasi keraton yang sudah 5 tahun ditutup tanpa kita tahu sama sekali keadaan. Nah, setelah kami masuk, sebetulnya masalah pembantu yang dicekik maling itu ternyata keadaannya sudah begitu parah sekali, bangunan-bangunan. Tapi waktu itu terus ada penjagaan dari pihaknya Sinuwun dan dari pihak kami. Dari pihak kami yang juga sebetulnya semua abdi dalem dan sentono dalem. Nah, kami sendiri selalu ngomong setiap saya lewat untuk keliling melihat situasi, saya sampaikan kepada abdi-abdinya Sinuwun itu, Pak, kita sama-sama jaga keraton. Saya nggak akan mengganggu Sinuwun. Kami semua akan menjaga keraton dan bersama-sama kerja di keraton. Waktu itu kan keadaan panas. Nanti kalau hujan, otomatis panjenengan harus gabung dengan keamanan yang kami adakan. Saya begitu. Jadi baik-baik saja. Sampaikan ke Sinuwun. Saya tidak akan mengganggu Sinuwun. Begitu. Tapi kenyataannya pada 2 hari yang lalu, saya kebetulan jaga dari pagi sampai maghrib. Saya pulang maghriban, terus saya ditelepon sama Gusti Timur bahwa terjadi pengusiran dan penggembokan lagi pintu-pintu itu, bahkan Yudis sama Suryo itu digebukin gitu. Digebukin dan Mas Suryo itu sempat ditodong senjata. Oleh siapa? Oleh siapa penodongannya? Ya pasti aparat, dan yang tahu saya dia sudah tugas di sini lebih dari 5 tahun gitu, tidak pernah ganti. Terus dan ini juga sebetulnya sering melakukan menjalankan yang bukan tupoksinya. Dia itu kan ditugaskan di sini untuk menjaga Sinuwun keluarganya. Sementara saya kan juga keluarganya gitu. Tapi beberapa peristiwa juga 2 hari sebelum maling ada, itu juga dia datang ke alun-alun utara mau membubarkan pasar malam yang ada di situ, yang itu dalam rangka ulang tahun Pokoso. Pokoso itu paguyuban Kawula Kraton Surakarta yang dibentuk oleh Sinuwun Pakubuwono ke-10 tahun 31. Nah, ini sudah berhadapan dengan saya dulu, sudah saya kasih tahu posisi hukumnya seperti apa lembaga Dewan Adat ini. Itu. Tapi kenyataannya yang di dalam, ternyata saya juga tanya sama abdi dalem yang selama ini masih ada di Sasono Putro, begitu.
tepatnya Sinuwun. Itu siapa Pak yang membawa penjenengan semua ke sini, yang tanggung jawab siapa, yang memberi pengarahan siapa, ya aparat ini gitu. Yang bertanggung jawab pastinya ya itu. Dan waktu itu yang ngerahkan 60 orang itu juga dia, yang memaksa-maksa Mas Yudis untuk keluar itu juga dia gitu. Dan Jadi alasannya ini apa yang disampaikan? alasannya perintah Sinuwun gitu. Padahal saya tahu Sinuwun posisinya sakit, nggak bisa bicara, nggak bisa jalan gitu. Dan saya malah yakin Sinuwun peristiwa ini tidak tahu. Pasti ditutup. Oke. Nah, akhirnya terjadi percekcokan dan informasinya kan sampai saat ini bahwa memang ini tercipta dua kubu di dalam keraton. Anda bisa mengonfirmasi hal ini? Sinuwun itu yang menjadikan kami secara adat, gitu, sesuai dengan adat, dengan peraturan adat. Dan beliau adalah anak laki-laki tertua dari Sinuwun Pakubono ke-12, gitu. Dan tidak mungkin saya mau mengganggu dia atau saya sebagai ketua lembaga Dewan Adat mau menurunkan beliau, nggak mungkin. Kalau begitu saya juga melanggar adat. Tapi yang paling utama yang saya jalankan adalah menjaga adat ini, begitu. Terus Sinuwun dalam posisi sakit itu ada oknum-oknum orang luar yang ditaruh di sini, yang dimana mereka nggak tahu adat istiadat itu. Taunya katanya itu perintah Sinuwun, perintah Sinuwun. Loh, Sinuwun itu kan sebagai ketua kami, jangan begitu dong. Ini juga sebagai sedulur tua kami, harusnya kan melindungi semua. Memang sebetulnya beliau ini adalah sebagai suh daripada Sentono semuanya. Pengayom bagi seluruh warga Keraton Surakarta. Tapi dipaksa Sinuwun itu menjadi satu keluarga sendiri dengan istri dan anaknya. Ini yang jadi rusak. Terus merasa keluarga ini atau si istri ini karena Sinuwun sakit, dia yang menjalankan dan memerintah-merintahkan yang sama sekali dia tidak tahu adat, tidak tahu aturan di keraton. Sehingga dia itu dengan kondisi yang kemarin itu sebetulnya mempertahankan kedudukannya. Gitu. Ini yang membuat kacau gitu lah. Saya sudah tidak tahan dengan melihat seperti ini. Kami sendiri sebetulnya sebagai sebuah lembaga adat, keraton ini banyak memberikan pembelajaran kepada masyarakat selama Sinuwun Pakubono ke-12 ada, dan sampai di tahun 2017 itu saya yang membina dan ada Kamas yang membina para mahasiswa, para masyarakat. Saya juga ada sanggar-sanggar yang itu semua menyampaikan atau memberi pembelajaran tentang adat istiadat itu. Jadi sampai saat ini sebenarnya sedang ada, apakah sederhananya begitu ya Bu Gustimung, ada perebutan siapa sebenarnya putra mahkota yang resmi begitu, yang sah begitu. Apakah ada perdebatan itu? Ya, itu yang muncul seperti itu. Tapi sebetulnya waktu Suryo Soeharto, anak laki-laki yang tua dari Sinuwun ke-13 itu diberi nama Mangkubumi, saya sudah ingatkan mestinya tidak seperti itu. Karena Mangkubumi itu kan sudah dipakai oleh Yogyakarta. Kalau begitu kan secara adat istiadat atau kami sebagai Terah Mataram sudah tidak menghormati apa yang menjadi haknya Yogyakarta. Gitu. Oleh sebab itu saya sudah lama, sebenarnya 2 tahun yang lalu mau mengganti nama dari Mangkubumi ke Hangabei, dan ini juga keinginan dari seluruh Sentono dan abdi dalem itu cepat diganti gitu. Tapi saya belum srek
akan saya sampaikan atau akan saya angkat di upacara apa gitu. Kebetulan kemarin itu ada ulang tahun Pokoso itu, yang mana Pokoso ini adalah masyarakat adat kita di seluruh Jawa Tengah, Jawa Timur, dan bahkan di seluruh dunia ada. Oke. Gitu. Apakah sebenarnya untuk penentuan dari siapa yang sah menjadi putra mahkota ini, adakah mungkin kekosongan aturan kah atau ketidakjelasan aturan dalam penentuannya? Ya, ini saya runut dulu dari posisi ibunya. Gitu. Jadi perkawinan Sinuwun ini seperti perkawinan Sinuwun bapak saya. Semua adalah sebagai priyantun dalem, tidak ada permaisuri. Gitu. Karena untuk jadi permaisuri pertama harus perawan, kedua harus dibayangkari. Bayangkari itu dinikah di Sasono Sewoko ini, di belakang saya ini. Nah, dinikahkan oleh bapaknya atau dinikah sendiri kalau dia sudah jadi raja, seperti Sinuwun Pakubono ke-10 menikahi putri Sultan ke-7, Kanjeng Ratu Mas. Itu. Nah, dari posisi ibunya yang sudah digembar-gemborkan di setahun yang lalu, mengangkat dirinya sebagai Kanjeng Ratu, Gusti Kanjeng Ratu, terus anaknya diangkat sebagai putra mahkota, itu tidak seperti itu. Aturan adat tidak ada seperti itu. Gitu. Nah, yang saya lakukan untuk Mangkubumi ini, Suryo Soeharto ini, persis dengan Sinuwun Pakubono ke-9. Pakubono ke-9 itu karena beliau lahir, bapaknya kan dibuang Belanda, ada di Ambon. Jadi posisi diisi oleh Bopo Paman Pakubono ke-6, itu Pakubono ke-7. Terus dinaikkan lagi ke Pakubono dimasukin lagi Bopo Paman lagi, Pakubono ke-8 itu Hangabei. Jadi beliau waktu zaman Pakubono ke-7, beliau nama kecilnya adalah Gusti Duksino. Setelah jadi pangeran, beliau adalah Gusti Pangeran Hadiwijoyo. Terus setelah Pakubono ke-8 naik tahta, beliau dulunya Hangabei. Nah, yang Gusti Pangeran Hadiwijoyo ini naiklah jadi Hangabei. Begitu. Nah, untuk saat ini kemana arah penyelesaiannya? Apakah akan ada rekonsiliasi dan jalan seperti apa yang harus ditempuh untuk rekonsiliasi ini? Ya, kami sendiri sebetulnya sangat menginginkan segera selesai. Sebetulnya kami sendiri sudah berkali-kali juga mengirim surat kepada pemerintah dalam hal ini. Juga sebetulnya kami sendiri selalu menyampaikan kepada pihaknya Sinuwun setiap ada pertemuan antara utusan Sinuwun dengan saya, sampaikan ke Sinuwun, saya ingin menghadap, saya ingin menyelesaikan, dan ini bukan urusan saya sebagai adik dan Sinuwun sebagai kakak saya, bukan. Tapi ini adalah masalah lestarinya keraton ini, dan itu tanggung jawab kita bersama. Apakah sampai sejauh ini terbuka komunikasinya? Tidak, karena pihaknya Sinuwun menutup. Gitu. Sampai saat ini pun masih tertutup gitu? Masih, saya masih menunggu di hari kemarin itu terjadi gegeran lagi itu, Pak Kapolres menyampaikan kalau berusaha untuk mempertemukan saya dengan Sinuwun di hari Senin ini sampai Selasa atau Rabu. Makanya saya nunggu begitu. Semoga ini bisa terlaksana dan saya akan hanya menyampaikan, Mas, kersane kamasiu apa, saya nggak akan mengganggu, tapi saya itu menjalankan tugas kewajiban saya. Pertama, saya sebagai Putri Sinuwun Pakubono ke-12, yang kedua saya sebagai Ketua Lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta yang dipercaya oleh seluruh trah dinasti Pakubono 1 sampai ke-13. Gitu.
ini kewajiban dan putusan hukumnya juga begitu, bahwa LDA itu adalah pemilik dan pewaris berhak untuk mengelola seluruh aset peninggalan dinasti Mataram. Kalau komunikasi masih tertutup sampai saat ini, masih belum bisa ditentukan kapan ini masalah ini akan bisa diselesaikan. Kalau tetap berjalan dengan penentuan putra mahkota, bagaimana reaksi dari Dewan Adat? Ya itu, kalau saya kemarin waktu dia menyampaikan ada putra mahkota ini, apalagi Sinuwun ini kan sudah melanggar adat. Dengan menutup keraton itu sudah melanggar adat. Apalagi dia berbuat semaunya sendiri, ngangkat istrinya katanya, ngangkat anaknya, itu melanggar adat semua. Sementara kita ini adalah masyarakat adat, keraton ini adalah lembaga adat, dan saya secara hukum nasional sebagai ketua lembaga Dewan Adat. Itu yang harus kita jaga adalah adat itu. Gitu. Kalau Sinuwun melanggar, sebetulnya ya sepertinya Sinuwun itu sebetulnya kan sudah diam duduk manis saja. Semua dulu juga yang berjalan ada kelembagaannya. Gitu. Sinuwun tinggal tahu dan kalau bisa melihat, mengkoreksi, terus mengusulkan apa-apa saja yang perlu dijalankan. Karena yang kami lakukan di sini itu semua sudah ada aturan hukumnya, hukum adat itu sendiri. Itu. Dan mungkin singkat saja, ini kan sudah juga pemerintah sudah mengetahui mengenai hal ini. Apa yang diharapkan? Mungkin ada campur tangankah dan bisakah campur tangan di dalam permasalahan internal ini? Sebetulnya kan saya sudah berkali-kali yang selalu dijawab bahwa itu urusan internal. Gitu. Ya kalau internal, kenapa saya tahun 2017 dikeluarkan aparat? Padahal saya bekerja di keraton saya sendiri, keraton leluhur saya tahu persis apa tugas kewajiban saya lahir sampai sekarang saya ada di dalam keraton. Walaupun saya tidak bisa masuk ke kedaton, tapi apa yang sudah saya lakukan yang itu adalah dawuh Sinuwun Pakubono ke-12 sebagai bapak saya, untuk ada sanggar-sanggar, semua ini untuk pembelajaran masyarakat untuk bisa tahu dan belajar tentang kebudayaan Jawa yang sumbernya dari Keraton Surakarta. Itu. Baik, terima kasih Bu Gustimung sudah bergabung bersama kami. Kita harapkan semoga bisa segera dicarikan atau didapatkan solusi terbaik jalan damai terhadap permasalahan ini. Selamat pagi dan terima kasih sudah bergabung. Terima kasih, kami mohon restunya. Terima kasih, salam sehat.